Selama ribuan tahun, hanya ada satu impian bagi kebanyakan orang, yaitu hidup lebih lama dan jika mungkin hidup selamanya. Banyak raja, kaisar, dan orang kaya telah menghabiskan banyak sekali uang untuk menemukan rahasia umur panjang. Itulah sebabnya hingga sekarang masih ada ilmuwan yang meneliti bagaimana cara memperlambat penuaan pada manusia. Bahkan, karena begitu terobsesinya orang-orang dengan keabadian, ada yang berharap pada krionika, yaitu sebuah proses di mana tubuh orang yang sudah meninggal dibekukan dan mereka berharap bisa dihidupkan kembali suatu hari nanti ketika teknologi sudah lebih maju. Namun demikian, bagaimana jika jawaban untuk keabadian ada pada hewan dan alam? Sebenarnya itu memang benar. Karena ada hewan-hewan yang sudah lama melakukan hal-hal yang belum bisa dilakukan manusia. Bahkan ada makhluk-makhluk di dunia ini yang hidup lebih dari 100 tahun. Ada juga beberapa yang hampir tidak menua. Tapi hewan apa saja mereka? Apakah kemampuan mereka itu bisa diambil dan dipindahkan ke manusia? Dan itulah yang akan kita cari tahu. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, saya mau minta satu like dari kamu dan jangan lupa subscribe channel kita. Ini sudah sangat membantu kami para pembuat konten. Jadi mari kita mulai. Yang pertama dalam daftar kita adalah seekor hewan yang ditemukan di Kepulauan Galapagos. Ini adalah kura-kura raksasa Galapagos. Kepulauan Galapagos terletak di Samudra Pasifik di sebelah barat Ekuador di Amerika Selatan. Lebih dari 400 tahun yang lalu, para penjelajah pertama kali menulis tentang pulau ini. Dan salah satu hewan di pulau yang langsung mereka perhatikan adalah kura-kura raksasa yang berkeliaran di sana. Ini bukan kura-kura biasa. Beberapa di antara mereka hidup lebih dari 100 tahun. Ada juga yang bisa mencapai lebih dari 150 tahun. Singkatnya, ada kura-kura yang hidup lebih lama daripada 3 atau 4 generasi manusia. Itulah sebabnya para ilmuwan sudah lama memikirkan satu pertanyaan. Mengapa mereka bisa hidup selama ini? Pada tahun 2022, para peneliti melakukan salah satu studi terbesar tentang penuaan pada hewan. Mereka meneliti berbagai jenis reptil dan amfibi dari berbagai belahan dunia. Dan mereka menemukan satu hal. Kura-kura termasuk hewan yang paling lambat menua. Ini tidak berarti usia mereka berhenti. Mereka tetap bertambah tua setiap tahun. Namun, tubuh mereka melemah lebih lambat. Sel-sel mereka juga rusak lebih lambat. Mereka lebih lambat mengalami masalah yang biasanya dialami oleh hewan-hewan tua. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Salah satu alasannya adalah metabolisme mereka yang lambat. Secara sederhana, fungsi tubuh mereka bekerja lebih lambat daripada tubuh manusia. Bayangkan 2 buah bohlam. Satu bohlam menyala sepanjang hari dan malam, sementara yang satu lagi hanya digunakan sesekali. Mana yang akan lebih lama rusak? Tentu saja yang lebih jarang digunakan. Begitu juga dengan tubuh kura-kura. Karena tubuh mereka berjalan lebih lambat, kerusakannya juga terjadi lebih lambat. Ada satu hal lagi yang diperhatikan oleh para ilmuwan. Cangkang mereka yang tebal dan kuat bukan hanya sebagai perlindungan dari musuh. Kemungkinan juga cangkang ini membantu menurunkan risiko kematian mereka akibat kecelakaan atau serangan dari hewan lain. Ketika seekor hewan lebih aman di alam liar, kemungkinan untuk hidup lebih lama juga lebih besar. Saya tambahkan juga bahwa cerita ini menjadi lebih menarik karena seekor kura-kura terkenal yang mereka sebut Lonesome George. George adalah anggota terakhir yang diketahui dari spesies kura-kura raksasa di Galapagos. Ketika dia meninggal pada tahun 2012, itu menjadi berita besar di seluruh dunia. Namun meskipun George sudah meninggal, dia tetap membantu dunia sains. Para peneliti mengambil sampel DNA dari dirinya dan mulai mempelajarinya. Dan di sanalah mereka menemukan beberapa karakteristik yang unik. Mereka menemukan bahwa kura-kura raksasa ternyata memiliki gen yang membantu tubuh memperbaiki bagian-bagian yang rusak dengan lebih baik. Mereka juga memiliki sifat-sifat yang mungkin dapat membantu melawan beberapa penyakit, termasuk penyakit-penyakit yang biasanya muncul seiring berkembangnya usia seekor hewan. Temuan-temuan ini tidak berhenti sampai di sini. Dalam sebuah penelitian lain, para ilmuwan juga memperhatikan bahwa ketika ada sel yang rusak atau mengalami masalah di tubuh kura-kura, tubuh mereka lebih cepat menghilangkannya, seperti buah yang mulai membusuk. Jika kamu segera mengeluarkannya dari keranjang, buah lain tidak akan ikut rusak. Begitulah juga yang dilakukan oleh tubuh kura-kura raksasa. Sel-sel yang bisa menimbulkan masalah lebih cepat, mereka hilangkan. Karena itu, kemungkinan penyakit menyebar di tubuh mereka jadi berkurang.
Ini adalah salah satu alasan mengapa para ilmuwan terus mempelajari kura-kura raksasa hingga sekarang. Karena mungkin ada rahasia di tubuh mereka yang bisa membantu pemahaman lebih baik tentang mengapa hewan menua dan bagaimana tubuh bisa tetap sehat dalam waktu yang lebih lama. Namun, seberapapun mengagumkannya kura-kura raksasa Galapagos, itu masih bukan yang memiliki umur terpanjang di daftar kita. Mari kita lanjut ke berikutnya. Di bawah laut Arktik yang dingin dan gelap, ada seekor hewan yang seolah-olah berasal dari zaman lain. Hewan ini bergerak lambat, diam, besar, dan mungkin lebih tua dari banyak negara yang kita kenal sekarang. Inilah hiu Greenland. Ini adalah salah satu hiu paling misterius di dunia. Ia tidak secepat hiu putih besar. Hiu ini juga tidak selalu terlihat oleh manusia, karena biasanya berada di bagian laut yang dalam dan sangat dingin. Namun alasan mengapa hiu ini terkenal dan para ilmuwan tertarik bukan karena kecepatannya, melainkan karena usianya. Menurut penelitian yang diterbitkan di jurnal Science pada tahun 2016, hiu Greenland adalah vertebrata yang hidup paling lama yang dikenal oleh ilmu pengetahuan. Vertebrata berarti hewan yang memiliki tulang belakang. Ini termasuk manusia, burung, ikan, reptil, dan mamalia. Dan dari semua hewan yang memiliki tulang belakang, hiu Greenland memiliki salah satu rekor umur terpanjang. Menurut penelitian para peneliti dari Universitas Copenhagen, beberapa hiu Greenland dapat hidup setidaknya selama 272 tahun. Ada beberapa perkiraan yang bahkan mencapai hampir 400 tahun. Dan ada kemungkinan bahwa beberapa di antaranya bahkan lebih tua dari itu. Bayangkan saja, jika ada hiu Greenland yang hidup lebih dari 200 tahun, mungkin hiu itu sudah berenang di laut sebelum nenek moyang kita beberapa generasi sebelumnya lahir. Namun demikian, sementara dunia di permukaan tanah berubah, hiu ini diam-diam bergerak di bawah es. Tapi bagaimana para ilmuwan mengetahui usia seekor hiu? Kadang-kadang kita bisa menghitung semacam cincin pada bagian tubuh yang keras, mirip seperti pada pohon. Ketika pohon ditebang, kita bisa melihat garis-garis yang menunjukkan berapa usianya. Tapi tidak semudah itu pada hiu Greenland. Beberapa bagian tubuhnya lunak. Ia juga tidak memiliki cukup bagian keras yang bisa digunakan untuk menghitung usia dengan mudah. Jadi, para ilmuwan menggunakan cara lain. Mereka melihat mata hiu. Di dalam matanya ada bagian yang terbentuk saat hiu masih muda, bahkan sebelum ia lahir. Dan bagian itu hampir tidak berubah saat hewan itu tumbuh. Seperti rekaman kecil di dalam tubuh. Disinilah para ilmuwan menggunakan penanggalan karbon. Secara sederhana, penanggalan karbon adalah cara untuk memperkirakan sudah berapa lama suatu benda ada berdasarkan bahan kimia yang tersisa di dalamnya. Ini tidak sempurna, tapi ini sangat membantu untuk mengetahui seberapa tua suatu makhluk. Dalam penelitian itu, mereka memeriksa mata dari 28 hiu Greenland betina. Dan disitulah muncul hasil yang mengejutkan. Hiu terbesar dalam sampel diperkirakan berusia lebih dari 300 tahun. Dan salah satu dari mereka kemungkinan berusia antara 272 tahun hingga 512 tahun. Karena itu, ada cukup bukti untuk menganggap hiu Greenland sebagai salah satu hewan bertulang belakang yang paling lama hidup. Sekarang pertanyaan besarnya adalah ini. Mengapa mereka bisa hidup begitu lama? Salah satu alasan terpenting adalah dinginnya habitat mereka. Hiu Greenland hidup di perairan dingin Arktik dan Atlantik Utara. Di tempat seperti ini banyak hal bergerak sangat lambat. Gerakannya lambat, pertumbuhannya lambat, penggunaan energinya juga lambat. Dan ketika kerja tubuh melambat, tubuh juga lebih lambat mengalami kerusakan. Ini seperti ponsel. Jika kamu gunakan seharian untuk bermain game, baterainya cepat habis dan cepat panas. Tapi kalau jarang dipakai, ponsel itu bisa bertahan lebih lama. Begitu juga dengan tubuh hiu Greenland. Metabolismenya sangat lambat. Metabolisme adalah istilah untuk cara tubuh menggunakan energi. Kalau metabolismenya cepat, tubuh cepat menggunakan energi. Kalau metabolismenya lambat, penggunaan energinya juga lebih lambat. Pada hiu Greenland, laju tubuhnya sangat lambat. Karena itu pertumbuhannya juga lambat. Meskipun begitu, ada hiu Greenland yang ukurannya bisa mencapai lebih dari 5 meter. Ada beberapa yang diperkirakan bisa mendekati 7 meter. Seperti melihat hiu yang panjangnya seperti perahu kecil. Tapi meskipun besar, hiu ini tidak cepat. Faktanya, hiu Greenland dikenal sebagai salah satu hiu yang paling lambat bergerak. Menurut penelitian, kecepatannya bahkan kurang dari 3 km per jam. Hiu ini bahkan lebih lambat daripada kecepatan berjalan manusia biasa. Tapi di dunia mereka tidak perlu selalu cepat.
Di laut yang gelap dan dingin, yang penting adalah menghemat energi. Dan itulah salah satu rahasia mereka. Hidup berjalan lambat, pertumbuhan lambat, menua pun lambat. Pada tahun 2024, ada penelitian baru yang dipresentasikan di Society for Experimental Biology tentang metabolisme hiu Greenland. Menurut para peneliti, mereka menganalisis sampel otot dari beberapa hiu Greenland. Mereka melihat apakah aktivitas beberapa enzim berubah seiring bertambahnya usia hiu tersebut. Enzim itu seperti pembantu kecil di dalam tubuh. Enzim-enzim ini membantu agar proses-proses di dalam tubuh seperti penggunaan energi bisa berjalan dengan baik. Pada banyak hewan, seiring bertambahnya usia, proses seperti ini biasanya berubah. Namun pada hiu Greenland, para peneliti melihat bahwa perubahannya tidak terlalu besar. Singkatnya, meskipun hiu ini menua, beberapa bagian dari fungsi tubuhnya tetap stabil. Inilah alasan mengapa mereka semakin tertarik pada hewan ini. Karena pada kebanyakan hewan, seiring bertambahnya usia, tubuh mereka semakin melemah. Namun pada hiu Greenland, tampaknya penurunan sistem tubuhnya jauh lebih lambat. Ini tidak berarti bahwa hiu Greenland itu abadi, ia tetap bisa mati. Hiu ini bisa mati karena penyakit, kecelakaan, kelaparan, perubahan lingkungan, atau karena ditangkap manusia. Namun dalam hal penuaan, ia memiliki keunggulan tersendiri. Tubuhnya seolah-olah diatur untuk berjalan sangat lambat. Sementara hewan lain tumbuh dan menua dengan cepat, hiu Greenland seolah-olah melewati waktu dengan sangat perlahan. Alasan lain mengapa sulit untuk mempelajarinya adalah karena tempat tinggalnya. Laut yang dalam dan membeku tidak mudah dijangkau. Hiu Greenland juga jarang terlihat di habitat alaminya. Jadi selama bertahun-tahun, pengetahuan manusia tentang hewan ini masih terbatas. Banyak informasi lama tentang mereka berasal dari hiu yang tertangkap. Dahulu hiu Greenland diburu karena minyak dari hati mereka. Penangkapan hiu ini dulu jauh lebih besar, terutama sebelum tahun 1960. Sekarang panen seperti ini sudah lebih terbatas di beberapa tempat. Namun manusia masih memberikan dampak pada populasi mereka, dan disinilah pembicaraan menjadi serius. Jika seekor hewan membutuhkan waktu lebih dari 100 tahun sebelum benar-benar berkembang biak, maka sangat lambat bagi mereka untuk pulih ketika jumlahnya berkurang. Menurut beberapa penelitian, hiu Greenland mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama sebelum mencapai kematangan seksual. Ada perkiraan bahwa ini bisa memakan waktu lebih dari 100 tahun. Dan ketika seekor hewan tumbuh dengan lambat, biasanya populasi mereka juga bertambah dengan lambat. Artinya, jika banyak dari mereka yang tertangkap, jumlah yang hilang tidak akan segera tergantikan. Inilah alasan mengapa penelitian tentang mereka sangat penting. Bukan hanya karena kita ingin tahu mengapa mereka bisa hidup lama, tetapi juga karena kita perlu memahami bagaimana cara melindungi mereka. Karena jika hewan-hewan ini punah, maka akan hilang juga bukti hidup tentang cara unik alam melawan penuaan. Hiu Greenland bukanlah monster laut. Ia juga bukan sekedar hiu biasa. Ia adalah pengingat bahwa masih ada rahasia di dunia ini yang belum sepenuhnya kita pahami. Di atas permukaan laut, dunia berubah dengan cepat. Ada negara-negara yang runtuh, ada perang yang dimulai dan berakhir, ada generasi yang lahir dan menghilang. Namun di bawah air dingin Arktik, ada seekor hiu yang berenang dengan perlahan. Diam, lambat, dan menyimpan salah satu pertanyaan terbesar dalam ilmu pengetahuan di dalam tubuhnya. Bagaimana jika rahasia umur panjang bukanlah kecepatan, melainkan justru pada kelambatan? Sekarang mari kita bahas yang berikutnya dalam daftar kita. Ini disebut karang hitam. Ketika kita mendengar kata karang, biasanya yang terlintas di pikiran kita adalah terumbu karang berwarna-warni yang terlihat di perairan jernih. Tapi karang hitam berbeda. Sebenarnya warnanya tidak benar-benar hitam di luar. Biasanya warnanya kuning kecoklatan atau coklat keemasan. Namun jika kita melihat kerangka keras di dalamnya, disitulah terlihat warna hitam. Itulah sebabnya disebut karang hitam. Selama bertahun-tahun tidak ada yang tahu seberapa tua beberapa karang ini, karena mereka hidup di bagian laut yang sangat dalam. Begitu dalam sehingga sinar matahari hampir tidak bisa mencapainya. Mereka juga sulit untuk dipelajari karena tempat tinggal mereka tidak mudah dijangkau. Namun ketika para ilmuwan melakukan penelitian, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ada satu karang hitam yang diperkirakan berusia sekitar 4.265 tahun. Artinya, karang ini sudah hidup sebelum banyak kerajaan kuno di dunia didirikan. Sementara sejarah manusia terus berubah, karang ini terus tumbuh di bawah laut. Wajar saja para ilmuwan bertanya-tanya, bagaimana karang ini bisa hidup selama itu? Salah satu alasannya adalah pertumbuhannya yang sangat lambat. Menurut penelitian, hanya sedikit sekali pertumbuhan yang terjadi pada tubuhnya setiap tahun.
Hampir tidak terlihat ada perubahan jika kamu melihatnya setiap hari. Namun karena pertumbuhannya terus berlangsung selama ribuan tahun, perlahan-lahan ia menjadi semakin besar. Seperti celengan, jika kamu hanya memasukkan satu koin setiap hari, sepertinya itu hanya sedikit. Tapi jika kamu melakukannya selama bertahun-tahun, kamu juga akan mengumpulkan banyak. Hal yang sama juga terjadi pada karang hitam. Pertumbuhannya setiap tahun sangat kecil. Ada alasan lain mengapa umurnya panjang. Karang ini hidup di bagian laut yang dalam. Di sana, perubahan lingkungan sangat sedikit. Tidak ada panas yang berlebihan dari matahari. Tidak ada ombak besar seperti di bagian laut yang dangkal. Dan jarang juga terganggu oleh manusia. Singkatnya, tempat tinggalnya lebih tenang dan lebih aman. Ia juga tidak bergantung pada sinar matahari untuk bertahan hidup. Sebaliknya, ia mengambil makanan kecil yang mengapung di air, seolah-olah hanya menunggu makanan lewat. Itulah sebabnya ia mampu bertahan hidup bahkan di bagian laut yang sangat gelap. Inilah alasan mengapa black coral sangat penting bagi para ilmuwan. Ini menunjukkan bahwa ada makhluk di dunia yang bisa hidup sangat lama karena pertumbuhan yang lambat dan lingkungan yang stabil. Saat ini adalah salah satu hewan tertua yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan. Namun bahkan 4.000 tahun belum menjadi rekor paling luar biasa dalam daftar kita, karena ada makhluk lain di lautan yang diyakini lebih tua dari itu. Dan yang mengejutkan, makhluk ini tidak memiliki otak, tidak memiliki jantung, dan juga tidak memiliki mata. Namun, bisa jadi ini adalah salah satu makhluk hidup tertua di seluruh planet. Dan inilah spons kaca Antartika yang juga disebut spons gunung berapi raksasa. Makhluk ini ditemukan di lautan dingin di sekitar Antartika. Makhluk ini bisa tumbuh lebih dari 1 meter lebarnya dan hampir 2 meter tingginya. Namun ukurannya bukanlah alasan mengapa makhluk ini menjadi terkenal di kalangan ilmuwan. Yang lebih banyak dibicarakan adalah umur panjang makhluk ini. Selama bertahun-tahun, para peneliti mencoba mencari tahu seberapa tua spons-spons ini. Itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan, karena mereka tidak memiliki cincin seperti pohon. Mereka juga tidak memiliki tanda yang jelas yang bisa dihitung tahunnya. Jadi para ilmuwan menggunakan berbagai model dan perhitungan untuk memperkirakan usia mereka. Ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa beberapa spons ini mungkin berusia lebih dari 20.000 tahun. Bahkan ada perkiraan yang lebih tinggi dari itu. Namun tidak semua ilmuwan setuju dengan angka tersebut. Ada peneliti lain yang mengatakan bahwa usia sebenarnya mungkin lebih rendah karena perubahan tingkat laut di masa lalu. Singkatnya, masih ada perdebatan tentang angka pastinya. Tapi satu hal yang jelas, spons-spons ini hidup sangat lama. Jadi dalam banyak penelitian, perkiraan yang lebih hati-hati adalah sekitar 15.000 tahun. Dan bahkan itu pun sulit untuk dipercaya. Sekarang, kenapa mereka bisa hidup selama itu? Salah satu alasannya adalah karena kehidupan mereka yang sangat lambat. Jika dibandingkan dengan kebanyakan hewan, hampir tidak ada yang terjadi pada seekor spons dalam sehari. Spons tidak mengejar makanan. Spons juga tidak bertarung dengan musuh. Sepanjang hari, spons hanya diam di dasar laut, sementara air mengalir melalui tubuhnya. Dan saat air mengalir, spons mengambil makanannya dari sana, seperti filter alami. Spons mengalirkan air melalui tubuhnya. Kemudian spons mengambil partikel makanan kecil yang tercampur dalam air. Sistemnya sangat sederhana, dan mungkin itu salah satu alasan mengapa spons ini bisa hidup lama. Ada satu hal aneh lagi tentang spons kaca. Tubuhnya memiliki bagian-bagian kecil yang terbuat dari silika. Silika juga merupakan salah satu material yang digunakan untuk membuat kaca. Itulah sebabnya disebut spons kaca. Karena jika dilihat dari dekat, seolah-olah ada potongan-potongan kecil kaca di dalam tubuhnya. Bagian-bagian inilah yang membantu membentuk kerangka yang kuat. Dan bahkan ketika spons ini sudah mati, kerangkanya seringkali tetap berada di dasar laut. Satu lagi keunikan spons adalah kesederhanaan tubuhnya. Spons tidak punya otak, tidak punya jantung, tidak punya mata, dan juga tidak punya otot sejati seperti kebanyakan hewan. Tapi meskipun begitu, spons tetap bisa makan. Spons bisa tumbuh besar dan bisa hidup sangat lama. Seolah-olah spons menunjukkan bahwa tidak perlu tubuh yang rumit untuk bisa hidup lama. Kadang, sistem yang lebih sederhana justru bisa bertahan lebih lama. Ada satu lagi jenis spons kaca yang sering dipelajari oleh para ilmuwan. Spons ini disebut keranjang bunga Venus. Spons ini terkenal karena ada udang kecil yang tinggal di dalamnya. Saat udang masih muda, mereka bisa masuk ke dalam spons. Namun, saat mereka tumbuh besar,
peluang untuk keluar menjadi semakin kecil. Jadi biasanya mereka hidup di dalam spons itu sampai tua. Seolah-olah spons itu menjadi rumah mereka seumur hidup. Sebagai gantinya, udang-udang itu membantu membersihkan bagian dalam spons. Jadi, kedua makhluk ini sama-sama mendapatkan manfaat. Selama waktu yang sangat lama, spons-spons ini telah menjadi bagian dari dasar lautan. Ketika mereka mati, kerangka mereka tertinggal. Dan seiring berjalannya waktu, tempat itu menjadi tempat tinggal bagi spons lain dan organisme kecil lainnya. Singkatnya, bahkan setelah mereka mati, mereka masih membantu makhluk lain. Saat ini, spons kaca Antartika adalah salah satu hewan yang paling lama hidup yang diketahui oleh ilmu pengetahuan. Tapi bahkan 15.000 tahun bukanlah kisah paling unik di daftar kita. Karena makhluk berikutnya tidak hanya berumur panjang. Menurut para ilmuwan, makhluk ini memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu yang hampir mustahil dilakukan oleh sebagian besar hewan. Dan itu adalah membalik proses penuaan dirinya sendiri. Dan sekarang, mari kita bahas hewan yang menjadi alasan mengapa banyak orang menggunakan kata abadi. Ini bukan hiu, bukan juga karang, bukan juga spons. Ini hanyalah seekor ubur-ubur kecil. Makhluk ini sangat kecil, bahkan lebih kecil dari kuku manusia. Namun dari semua hewan yang telah kita bahas, mungkin inilah yang memiliki kemampuan paling unik. Makhluk ini disebut ubur-ubur abadi. Sekarang mari kita luruskan satu hal. Kata abadi di sini bukan berarti makhluk ini tidak bisa mati. Makhluk ini masih bisa dimakan oleh hewan lain, masih bisa mati karena penyakit, masih bisa mati jika terluka. Tapi ada satu hal yang bisa dilakukan makhluk ini yang hampir tidak bisa dilakukan oleh hewan lain. Ia bisa kembali ke bentuk kehidupan yang lebih muda. Singkatnya, ketika makhluk ini menghadapi masalah besar, ia seperti meriset tubuhnya sendiri. Agar lebih mudah dipahami, mari kita lihat dulu bagaimana kebanyakan ubur-ubur hidup. Biasanya mereka mulai sebagai organisme yang sangat kecil, lalu mereka tumbuh menjadi ubur-ubur dewasa, dan ketika akhir hidup mereka tiba, mereka mati. Begitulah proses normalnya. Tapi berbeda dengan ubur-ubur abadi. Ketika ubur-ubur ini terluka, kelaparan, atau mengalami stres berat, hidupnya tidak langsung berakhir. Sebaliknya, sebuah proses yang unik justru dimulai. Tubuhnya perlahan-lahan kembali ke tahap kehidupan yang lebih awal. Seperti seorang orang tua yang tiba-tiba menjadi anak kecil lagi. Tentu saja, tidak persis seperti itu yang terjadi. Tapi itulah cara termudah untuk memahami prosesnya. Dalam waktu singkat, sel-selnya mengubah fungsinya. Dan alih-alih tetap menjadi ubur-ubur dewasa, ia kembali ke tahap kehidupan yang lebih muda. Setelah itu, ia bisa tumbuh lagi dan menjadi ubur-ubur dewasa lagi. Dan jika kondisi yang tepat terjadi lagi, ia bisa mengulangi proses ini. Inilah alasan mengapa hewan ini menjadi terkenal di seluruh dunia. Karena secara teori, seolah-olah tidak ada batasan dalam hal penuaan. Sementara sebagian besar hewan menua menuju kematian, ubur-ubur ini mampu kembali ke tahap kehidupan yang lebih muda. Tapi ingat, ini tidak berarti bahwa hewan ini dijamin akan hidup selamanya. Jika ubur-ubur ini dimakan oleh penyu, ikan, atau predator lain, hidupnya tetap akan berakhir. Jika tubuhnya rusak parah, ia juga bisa mati. Jadi lebih tepat untuk mengatakan bahwa hewan ini tidak mudah mati karena usia tua. Bukan berarti ia tidak akan pernah mati. Spesies ini ditemukan pada tahun 1883, tetapi para ilmuwan tidak langsung menyadari kemampuan uniknya. Bertahun-tahun berlalu sebelum mereka menyadari apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh hewan ini. Pada tahun 1980-an, ada beberapa peneliti yang menemukan sesuatu yang tidak mereka duga. Mereka menyadari bahwa beberapa ubur-ubur dewasa tidak mati seperti yang diharapkan. Sebaliknya, mereka kembali ke tahap kehidupan yang lebih muda. Disitulah hewan ini mulai mendapat julukan ubur-ubur abadi, dan hingga sekarang masih terus dipelajari. Secara alami, ada satu pertanyaan yang muncul di benak banyak orang. Jika ubur-ubur bisa melakukan ini, apakah suatu hari nanti manusia juga bisa? Untuk saat ini, jawabannya masih belum. Tubuh manusia masih sangat jauh dari kemampuan ini. Kita tidak bisa membalikkan seluruh tubuh kita untuk kembali ke masa kanak-kanak. Kita tidak bisa mengatur ulang semua sel kita seperti yang dilakukan ubur-ubur ini. Namun, para ilmuwan tetap tertarik dengan hal ini. Bukan karena mereka ingin membuat manusia menjadi abadi, tetapi karena mereka ingin memahami bagaimana ubur-ubur bisa mengubah sel-selnya.
Jika mereka semakin memahami proses ini, hal itu bisa membantu dalam mempelajari penuaan, memperbaiki sel yang rusak, dan beberapa jenis penyakit. Dan disinilah berakhir salah satu perjalanan paling unik di dunia alam. Mulai dari kura-kura raksasa yang hidup lebih dari 1 abad, hingga hiu Greenland yang mungkin telah hidup selama ratusan tahun. Mulai dari karang hitam yang bertahan ribuan tahun, hingga spons yang mungkin lebih tua dari banyak bagian sejarah manusia. Dan pada akhirnya, seekor ubur-ubur kecil menunjukkan kemampuan paling unik di antara semuanya. Bukan yang terbesar, bukan yang terkuat, juga bukan yang paling pintar, tapi mungkin yang paling mengejutkan. Karena dari semua hewan yang telah kita lihat, inilah yang paling dekat dengan sesuatu yang sudah lama diimpikan manusia, yaitu melarikan diri dari penuaan. Dan ini mengingatkan kita bahwa masih banyak yang belum kita ketahui tentang kehidupan. Karena semakin ilmu pengetahuan mempelajari alam, semakin terlihat betapa banyak rahasia yang masih tersembunyi di planet kita.